Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap perbuatan itu tergantung pada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan bagi setiap orang akan memperoleh sesuai dengan apa yang telah dia niatkannya. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, barang siapa yang berhijrah niatnya untuk mencari ridha Allah dan Rasulnya, wa hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka hijrah itu mendapatkan ridha Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha, dan barang siapa yang berhijrah niatnya untuk mendapatkan dunia atau materi yang dia ingin peroleh, awim ro'ati yang siuha, atau hijrahnya itu untuk mengawini seorang perempuan yang dia cintai, fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya itu apa yang ia niatkan itu yang ia dapatkan. Rawahul Bukhari wa Muslim an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Segala puji dan syukur tertuju hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia pengatur, pencipta dan pencipta alam semesta ini. Apa-apa yang ia kehendaki pasti akan terjadi, dan apa-apa pula yang ia tidak kehendaki mustahil akan terjadi. Salawat dan salam tak lupa pula kita hadirkan kepada junjungan baginda kita yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat jamaah salat zuhur rahimakumullah. Pada hari ini kita memasuki hari yang ke-8 di bulan Muharram tahun baru Islam 1445 Hijriah. Mungkin di antara umat Islam banyak yang tidak mengenal yang namanya kalender Hijriah. Yang dia hafal hanya kalender Masehi. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Kalau itu sudah dihafal mati sudah. Banyak di antara umat Islam tidak tahu bulan-bulan Qamariyah. Kalau ditanyakan bulan ketiga di bulan Qamariyah, bulan apa namanya? Bulan ketiga di bulan Qamariyah, bulan apa namanya? Jawabnya tidak tahu. Kenapa? Penyebabnya yang demikian itu, jawabannya adalah karena kita tidak mendalami tentang Islam itu sendiri. Para hadirin al hadirat rahimakumullah. Sehubungan dengan
momen hijrah Nabi kita, saya kira kita kembali kepada pengertian hijrah itu sendiri. Hijrah itu secara lughat atau bahasa artinya berpindah. Secara istilah yaitu merubah dari yang tidak baik menjadi yang baik. Itu hijrah pengarangnya. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la hijrah ba'dal fathi walakin jihadun wa niyatun. Tidak ada perintah berhijrah setelah kota Mekah dapat ditaklukkan, yang hanya adalah merubah perjuangan dari yang tidak baik menjadi lebih baik dan menanamkan niat di dalam hati untuk lebih baik hari ini dibandingkan dengan hari kemarin. Itulah pengertian hijrah secara harfiah. Hijrah fisik ya kada juga, tetapi hijrah mental dari yang tidak baik kepada yang baik itu hukumnya, dari yang tidak baik kepada yang baik itu hukumnya apa? Hukumnya wajib. Kalau kita berdosa, maka wajib hukumnya kita bertaubat. Artinya kan merubah. Firman Allah di dalam Al-Qur'anul Karim ayat 100, surah An-Nisa ayat 100 yang berbunyi, wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsiran wasa'. Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, maka dia akan menemukan tempat hijrah di muka bumi ini, yaitu tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan maksud, dengan niat untuk berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, thumma yudrikul maut, kemudian kematian menimpahnya, faqad waqa'a ajruhu Allah. Sebelum sampai apa yang ia niatkan untuk berhijrah karena kematian menimpahnya, faqad waqa'a ajruhu Allah, maka sungguh telah ditetapkan pahala baginya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Niatnya berhijrah, tetapi belum sempat dia sampai kepada tujuan, kematian menimpahnya, maka Allah sudah mencatat amal pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'anul Karim surah An-Nisa ayat 100. Justru itu kita sebagai manusia jangan pernah merasa tidak pernah bersalah. Mungkin saja mulut salah, mata salah, telinga salah, mulut yang diisi makanan dan minuman serta beraneka ragam obat-obatan belum tentu itu halal dari hasil yang dimakan dan diminum. Justru itu kita memperbanyak dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullu lahmin nabata min haram fannar aula bih. Setiap daging yang bersumber dari makanan yang hasil yang haram itu, maka itu daging akan dijilat oleh api neraka. Kami sederhanakan lagi artinya, setiap makanan dan minuman yang kita konsumsi yang bersumber dari yang haram itu akan mendarah daging dan tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Fannar aulabi, karena api neraka yang dapat membersihkannya. Rawahu Ahmad hadisnya. Justru itu kita bekerja mencari rezeki, pekerjaannya harus betul, pendapatannya harus benar. Setelah itu pendapatan diberikan kepada makanan dan minuman yang halalan thayyibah, halal yang lagi baik. Jadi usaha yang betul itu akan menghasilkan rezeki yang benar.
dibelikan kepada makanan dan minuman yang halal dan baik, itu akan melahirkan pikiran-pikiran yang jernih. Hati yang cemerlang itu tidak terhalang antara dan tidak terdinding antara Allah dengan dirinya. Tetapi apabila usahanya tidak betul, tidak jelas, pendapatannya subhat, dibelikan kepada makanan dan minuman, maka di dalam hatinya itu hijabun wa hijabun minallah, beberapa tirai yang terdinding hatinya dari kebenaran yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha benar. Jadi orang yang sudah baik, gak ada salahnya memperbanyak istighfar kepada Allah. Itu lebih bagus lagi. Man laziman istighfar, siapa yang sering melazimkan atau membaca istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dikin farjan wa makhraja, maka Allah akan jadikan kehidupannya yang sempit menjadi lapang, dan ada jalan setiap permasalahan yang dia hadapi. Nabi sendiri itu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala itu 70 kali, tidak kurang daripada 70 kali. Bahkan sampai dengan 100 kali dalam sehari. Padahal beliau itu kan seorang nabi yang maksum, sudah terpelihara dari segala macam kesalahan. Tapi beliau tetap beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu 100 kali dalam sehari. Hadisnya, wa inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi atamarrah, rawahul Bukhari. Saya satu harinya membaca istighfar dan bertaubat kepada Allah itu mi'atu marrah, yaitu 100 kali dalam sehari. Jadi kalau kita sholat 5 waktu, berarti minimal kita 20 kali beristighfar di dalam setiap habis sholat. 2 kali 5 berarti 20 kali 5 berarti 100. Nah itu kita dapat sudah sesuai dengan anjuran yang diajarkan oleh Nabi kita. Jadi kita beristighfar minimal 20 kali setiap habis sholat. Artinya Nabi membimbing kita kayak itu. Nah, jadi segala macam bentuk kegiatan atau aktivitas, baik itu menyangkut keduniaan menuju negeri akhirat, itu harus dibetulkan niatnya. Niatnya yang benar, karena hijrah itu merubah dari dalam sampai keluarnya. Dari dalam, ibadahnya diniatkan yang benar, hubungan sosialnya diniatkan yang benar, supaya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai dalam kaidah usul fikih sebutkan al-muqbahatu idza fusida bihi taqwiya fa huwa indallahi ajrun. Segala macam perbuatan kita itu harus, tidak wajib, tidak sunnah, itu hukumnya harus diniatkan untuk bertakwa kepada Allah. Itu akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat jamaah salat zuhur rahimakumullah, contohnya makan dan minum itu tidak sunnah dan tidak juga wajib. Tetapi hukumnya harus. Orang yang tidak makan dan tidak minum tidak berdosa. Orang yang makan dan minum tidak juga berpahala. Tetapi bila diniatkan untuk makan dan minum supaya sehat, untuk bertakwa dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, indallahi ajrun, maka di sisi Allah diganjar pahala. Jadi makan saja bisa bernilai pahala. Semua aktivitas, bukan hanya sekadar sholat, zakat, puasa, haji itu berpahala. Semua aktivitas dalam kehidupan kita kalau diniatkan untuk bertakwa, insyaallah indallahi ajrun, diganjar pahala.
Sampai-sampai makan pun kalau diniatkan untuk makan supaya sehat, supaya kuat beribadah, indallahi ajrun. Jangan asal makan. Apalagi kalau kita mungkin menghadapi makanan yang sudah nyaman-nyaman, kada ingat lagi bismillah aja kada sempurna. Bis celok. Bis langsung mencolok. Misalnya gitu. Jadi itu niatnya. Jadi indallahi ajrun. Di sisi Allah itu akan diganjar pahala. Justru itu niat kita dilempankan di tahun 1445 Hijriah ini, dilempankan niat kita dan dibetulkan, jangan salah niat. Sholat kalau niatnya salah untuk pamer itu riya ngarannya. Wel firman Allah, wa wailul lil musallin, kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat. Kita ini sholat diancam dengan kecelakaan. Jadi ada di dalam Al-Quran itu orang sholat diancam dengan kecelakaan. Al-wel wadin fi nari jahannam. Tafsir Abdullah bin Abbas, ada ngarannya di dalam neraka api jahannam itu neraka wel namanya. Jurang dalam api neraka namanya itu wel. Neraka wel ini disediakan kepada fawailul lil musallin, kepada orang-orang yang sholat. Ya, apa sholatnya? Yaitu alladzina hum yura'un, yaitu orang-orang yang senantiasa mengerjakan sholat dengan riya, bukan dapat pahala tetapi malah mendapat siksa. Jadi tergantung niatnya. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap manusia tergantung apa yang dia niatkannya. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh rahimakumullah. Jika kita ingin memperbaiki hidup tetapi bingung harus memulai dari mana, maka mulailah dari memperbaiki sholat. Sholatlah sekalipun kita bukan orang yang baik, tapi yakinkan itu dengan sholat kita akan menjadi orang yang baik. Kurang lebihnya belum mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa inna lillahi Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah min syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah